rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu semua karena rahmat dan karunia-Nya, dan sama-sama insyaallah kita bermuzakarah. Lawas kita kadang baca tafsir, insyaallah kita baca tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sadaqallahul Azim. Surah yang kita baca ini surah Al-Fajr. Al-Fajr itu artinya subuh. Di dalam surah ini menceritakan nanti tentang umat-umat nang dahulu, umat-umat nang kokoh, umat-umat nang kuat seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Nah, bagaimana dengan kekuatan mereka ditambah dengan kesombongannya, Allah telah menghancurkannya. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita seberataan. Artinya yang namanya menentang Allah itu tidak pernah beres hidupnya. Walaupun dia memiliki kekuatan ekonominya, kekuatan fisiknya, panjang usianya, dan lain sebagainya. Itu semuanya hancur. Kemudian juga ayat ini menceritakan tentang Allah itu menguji kepada hamba ini dengan kebaikan dan keburukan. Nah, jadi kita itu diuji. Yang baik dengan kebaikannya, yang buruk dengan keburukannya. Nah, itu. Jadi itu semua adalah ujian. Yang kaya dengan kekayaannya diuji, yang fakir dengan kefakirannya. Dan juga menceritakan tentang tabiatul insan fi hayyihi fi hubbihi syadid lil mal. Jadi juga menceritakan tentang tabiat manusia itu memang dia sangat mencintai harta. Nah, itu. Insyaallah ayat itu berbicara tentang masalah pembagian manusia nanti pada hari kiamat. Jadi manusia itu dibagi dua, ada manusia yang bahagia, ada yang sengsara. Nah, begitu juga dengan tempat pengembalian mereka masing-masing. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Ini Allah bersumpah. Hadza qismun. Ini merupakan sumpah. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar itu adalah waktu subuh, bidau'is subhi. Jadi waktu subuh yang sudah mulai menyingsing gitu. Nah, waktu fajar itu waktu subuh.
Memang fajar itu kalau secara fikih itu dibagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, kalau fajar kadzib itu fajar yang kira-kira jam 4-an. Kalau fajar shadiq itu sudah mulai subuh. Nah, itu fajar shadiq. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Aqsamallahu ta'ala bil fajr lima fihi min khusu'il qalbi fi hadratir rabb. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar karena pada waktu fajar itu waktu yang sangat khusyuk, hati itu sangat khusyuk. Fi hadratir rabb, di dalam menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu fajar. Makanya kan ada hadis rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Yang dimaksud dengan sunat fajar di sini fajar shadiq, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, ini kelebihan daripada waktu sembahyang sunat qabliyah subuh. Nah, jadi mudah-mudahan kita itu bisa atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan kawa menggawi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, karena ujar Tuhan lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, luar biasa. Nah, itulah kelebihan dengan waktu fajar. Jadi kenapa Allah bersumpah? Nah, itu ternyata waktu fajar itu luar biasa. Hati tenang untuk menghadap Allah. Kemudian juga waktu yang luar biasa tadi, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Walayalin ashr, Allah juga bersumpah demi malam yang 10. Nah, ini memang pembahasan ini sudah lewat. Malam nang 10 di situ maksudnya apa? Memang tafsir itu beda-beda. Kalau menurut di sini atau kebanyakan tafsir yang mentafsirkan dengan malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi mulai awal Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai 10 Zulhijjah. Itu Allah bersumpah dengan waktu itu. Ada apa dengan 10 awal Zulhijjah? Di dalam sebuah hadis di sini dikatakan wa bilayalil fadilah al-mubarakah, demi malam yang sangat utama dan penuh dengan keberkahan. Nah, ini sudah lewat kita. Tapi insya Allah 10 Zulhijjah akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur masih bisa menikmati 10 Zulhijjah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi wahiyya asyru Zulhijjah, dia adalah 10 Zulhijjah. Di annaha afdalul ayyamis sanah, karena dikatakan dia seabdal-abdal hari dalam setahun. Nah, jadi dikatakan seabdal-abdal hari dalam setahun itu adalah 10 awal Zulhijjah. Ada juga ulama yang menafsirkan di sini nang 10 demi malam yang 10 itu adalah 10 terakhir Ramadan. Ada juga yang mentafsirkannya. Cuma lu lihat tafsir kebanyakan ulama memaknai daripada 10 malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah, bukan 10 akhir Ramadan. Kama sabati fi sahih Bukhari, sebagaimana malam 10 awal Zulhijjah itu dikuatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti hadisnya itu riwayatnya Bukhari. Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari dalam setahun, al-amalus salih, amal saleh, ahabbu ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu ahabba ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fihinna, pada 10 Zulhijjah tersebut, min hadhil ayyam, yakni apa, fihinna di dalam setahun, min hadhil ayyam dari hari-hari
ini, maksudnya hari-hari 10 Zulhijjah ini. Jadi kadada hari-hari dalam setahun itu yang lebih afdal daripada 10 Zulhijjah ini. Qalu, para sahabat berkata, walal jihadu fi sabilillah. Tidakkah dengan berjuang di jalan Allah? Nah kan berjuang di jalan Allah tuh berperang hari itu. Bawa sebilah pedang, masuk barisan jihad di jalan Allah untuk berperang. Jadi kata Nabi, qala, Nabi bersabda, wadal jihadu fi sabilillah. Kada kawan juga disamakan dan Nabi lawan berjihad di jalan Allah. Nah ini kelebihan daripada 10 awal Zulhijjah. Illa, kecuali ujar Nabi, rajulan kharaja binafsihi wa malih. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjuang di jalan Allah dengan dirinya sendiri, wa malihi, dengan hartanya sendiri, sumalam yarji' min dzalika bi syai'in. Kemudian dia tidak ada kembali sedikit pun. Artinya sidinya berangkat dengan diri dan hartanya, kadada nang tabulik, berarti pai habis, meninggal orangnya, hartanya pun habis. Nah kecuali itu ya Nabi. Nah itu kelebihan daripada 10 awal Zulhijjah. Makanya kemarin tuh waktu 10 awal Zulhijjah itu kita dianjurkan, hendaklah kita meningkatkan amal kesolehan kita seperti puasa, qiyamul lail, baca Quran dan lain sebagainya. Nah itu yang dianjurkan kita ketika beramalan pada 10 awal Zulhijjah. Nah itu yang dimaksud dengan malam yang ke-10. Memang kalau dibahas Pak 10 awal Zulhijjahnya tuh banyak benar pulang situ Pak. Banyak pulang situ. Makanya kita dianjurkan menghidupkan, ada riwayat hadis untuk temukan itu. Kada apa-apa lah buat pengetahuan Pak, walaupun harinya sudah lewat. Tapi insya Allah mudah tahun depan kita mendapatkannya. Jadi ada sebuah riwayat hadis, cuma hadisnya dhaif. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha. Tidak ada dari hari-hari yang dicintai oleh Allah untuk beribadah padanya min ashri Zulhijjah, daripada 10 Zulhijjah. Yu'dalu siyamu kulli yaumin fi minha bisiyami sanatin. Orang yang berpuasa sehari di 10 awal Zulhijjah itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah itu kelebihannya. Wa qiyamul lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Qiyamul lail pada 10 awal Zulhijjah itu pahalanya seperti qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Cuma hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, cuma di sini sanadnya dhaif. Tapi walaupun itu dhaif, li fadhailil a'mal, boleh kita melaksanakannya dan mengamalkannya. Cuma yang jelas 10 awal Zulhijjah itu amaliyah luar biasa, Pak. Amaliyah luar biasa. Dalam sebuah riwayat lain juga dikatakan dari Sayyidina Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahya layalal khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam, niscaya dia berhak mendapatkan surganya Allah. Malam apa itu? Lailatul Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam Arafah 9 Zulhijjah. Wa Lailatul Nahar, malam 10 Zulhijjah. Wa Lailatul Fitri, malam hari Idul Fitri. Wa Lailah min nisfi Sya'ban, dan malam daripada nisfu Sya'ban. Inilah kelebihan. Banyak baik kelebihan di maksud Zulhijjah. Nah itu yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, Allah bersumpah dengan asyaf'u. Asyaf'u itu yang genap, dan juga bersumpah dengan yang ganjil. Nah ada apa dengan genap dan ganjil?
Di sini yang dimaksud dengan genap di sini adalah bijawuz wal fard, yang berpasangan dengan yang sendiri. Nah, itu. Jadi yang dimaksud di sini min kulli syai'in. Faka'annahu ta'ala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, li'annal asya, sesungguhnya sesuatu itu imma zaujun wa imma fardun. Nang naran segala sesuatu itu ada yang genap, ada yang ganjil. Huwa, atau dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bil khalqi wal khaliq. Nah, atau juga Allah bersumpah dengan makhluk dan dengan al khaliq, dengan sang pencipta, yaitu dirinya sendiri. Jadi nang genap itu makhluk, nang ganjil itu Allah, yaitu Allah Maha Esa. Nah, kalau makhluk ini kan berpasang-pasangan, makanya jadi genap. Lelakian dengan perempuan, langit dengan bumi, siang dengan malam. Nah, gitu kan tuh. Jadi yang berpasang-pasangan itu makhluk. Sedangkan Allah ganjil, tidak ada pasangannya. Nah, Allah juga bersumpah dengan itu juga menunjukkan seolah-olah dengan adanya fa innallaha ta'ala wahid, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, awitrun wal makhluk wal makhluqat, sedangkan makhluk zakarun wa unsa, makhluk itu ada laki-laki ada perempuan, saling berpasang-pasangan, maka dikatakan dia adalah genap. Nah, kalau Allah ganjil, tidak ada pasangannya. Nah, itu walayalin idza wallaili idza yasr, Allah bersumpah dengan malam apabila malam itu sudah berlewat dengan gerakan yang sungguh menakjubkan, gerakan yang bikin tenang, situasi dalam keadaan nyaman. Di sini menunjukkan lima fihi min wuduhid dilalah ala kamali qudrah. Jadi menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, jadi Tuhan di sini menampilkan, apakah di dalam sumpah itu dengan menyebutkan sumpah-sumpah demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam yang berlewat dengan begitu saja. Nah, apakah di situ ada terdapat sesuatu keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang Allah sumpahkan itu bagi orang-orang yang berakal atau bagi orang-orang yang pintar? Paman kana zalubbin wa aqlin, maka barang siapa orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki pintar, alima, dia mengetahui annama aqsamallahu azza wa jalla, bahwa segala sesuatu yang Allah bersumpah dengan sesuatu itu fiha ajaibun, di sana terdapat keajaiban-keajaiban, di sana terdapat keanehan-keanehan. Ini menunjukkan ada tauhidihi wa rububiyatihi, menunjukkan tentang keesaan Allah, menunjukkan tentang ketauhidan Allah, menunjukkan tentang rububiyah Allah, bahwa hakikun, dia adalah yang hak, bi ayyuqsama bihi lidalalati alal ilahil khaliqil azim, yang menunjukkan bahwasanya Allah itulah Tuhan yang maha agung. Nah, itu baik. Memang kalau sudah sumpah-sumpah itu Bang, hikmahnya kita harus berpikir kenapa Allah bersumpah. Itu menunjukkan sesuatu itu memiliki yang luar biasa. Kan kalau seperti surah sebelumnya ini, surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Nah, mun kita paham tuh rame baca Quran tuh.
La uqsimu bihadzal balad, demi kota, puja Tuhan. Balad, yang dimaksud kota itu kota Mekah. Makanya orang menyebut kemana aja, ke balad. Nah, balad di situ maksudnya kota Mekah. Ada apa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Oh, ternyata di kota Mekah itu Allah memuliakan kota Mekah tidak sebagaimana kota-kota kita. Kota nang paling mulia sealaman ini, kota nang paling mulia seduniaan itulah kota Mekah, di mana Allah memuliakannya itu syarrafahullahu taala. Allah memuliakan kota Mekah itu bil baitil atiq, karena di sana ada Ka'bah. Ada apa dengan Ka'bah? Oh, ceritanya panjang lagi, Pak. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di Ka'bah itulah tempat berturunannya rahmat. Di Ka'bah itulah tempat yang paling aman. Di Ka'bah itulah tempat, banyaklah keajaiban-keajaiban di Mekah. Lalu pulang Allah bersumpah, wa anta hillum bihadzal balad, dan Allah bersumpah dengan kamu yang tinggal di Mekah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi dilahirkan di kota Mekah. Allah bersumpah dengan kotanya, kemudian Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad nang tinggal di Mekah. Nah, jadi kita kada melawan ini kota Mekah itu. Sampai dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran, sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran. Biar kota Mekah itu jangan memandang Abu Jahalnya. Ini ada jawab apa? Sini Abu Jahalnya, di sini Abu Lahab. Jangan mandang Abu Jahal, Abu Lahabnya itu baik. Itu kejadian yang luar biasa. Allah bersumpah. Nah, lalu ayat selanjutnya di sini, nah tadi, hal fi dzalika qasamul li Hijr. Nah, lalu ujar Tuhan di sini menceritakan tentang keadaan orang-orang dahulu. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, jadi Allah di sini menyatakan, alam yabluka ya Muhammad wa yasilu ila ilmika madza fa'ala Allahu bi'adin qaumi Hud. Tidakkah engkau melihat atau tidakkah sampai berita kepada kamu wahai Nabi Muhammad, tuh gimana Allah Subhanahu wa taala melakukan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabiullah Hud alaihi salam. Siapa itu kaum Ad? Nah, Iramadatil Imad. Nah, jadi nang daran kaum Ad ini baai Iramadatil Imad, alladzina kanu yaskununa bil ahqab baina Umman wa Hadratul Maut. Kaum Ad ini lah, dia memiliki nang kelebihan luar biasa, baai. Orang-orang Ad ini tinggalnya itu di Ahqaf. Orang Yaman kan menyebutnya Ahqaf. Nah, ada kan Universitas Al-Ahqaf ya. Nah, itu Ahqaf. Jadi orang Yaman itu kalau menyebut huruf qaf itu disebutnya aghen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang Yaman. Kalau orang Mesir menyebut qaf itu a. Nah, itu aullak aullak bi aqulu laka i. Nah, itu. Jadi kalau orang Yaman menyambat qaf itu dengan aghen. Kalau orang Mesir menyambat qaf itu dengan huruf hamzah. Nah, jadi di sini dikatakan orang Ad itu tinggalnya di Al-Ahqaf. Makanya kan ada surah Al-Ahqaf. Nah, itu baik. Tinggal di Al-Ahqaf. Orang ini antara Umman dengan Hadratul Maut, itu Ahqaf. Disitulah orang-orang Ad tinggal. Bagaimana orang Ad itu? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati aitilkal qabilah. Qabilah Ad ini
allati lam yukhlaq mislahum, yang belum pernah diciptakan seperti mereka. Apanya yang belum pernah diciptakan dari segi pada mereka itu? Fi quwwatihim, orangnya kuat-kuat naik. Pokoknya kalau masalah kekuatan itu kada melawan dengan orang-orang kaum Ad. Orangnya kuat-kuat, orangnya gagah-gagah, wa dakhamatu ajsamihim, badannya gede-gede. Nah, ini kaum Ad. Ajsamuhum, atau badannya gede-gede. Umurnya panjang-panjang. Nah, ini kaum Ad. Jadi kalau masalah kekuatan fisik, kekuatan tubuh, usianya, besar badannya, itu kada melawan dengan kaum Ad. Nah, ini tinggal pada masa zaman kaum Nabiullah Hud alaihi salam. Makanya di sini dikatakan wa kanu atwala a'maran wa kanu atwal a'maran wa ashadda quwwatan min kuffaril Makkah. Jadi di sini Allah memberitahukannya, memberikan pelajaran sejarah. Sejarah itu kan pelajaran. Artinya wahai kaum kufar atau kaum kafir Quraisy Mekah, tuna bagaimana dengan kaum Ad yang hidup pada zaman kaum Nabiullah Hud alaihi salam, badannya kokoh-kokoh, tangguh-tangguh, kuat-kuat, badannya besar, usianya panjang-panjang, ternyata semuanya habis berantakan. Disebabkan apa? Karena dia menentang dengan Nabiullah Hud alaihi salam. Ketika Nabiullah Hud berdakwah, wa hum alladzina ba'atsallahu fihim rasulah, yaitu Allah mengutus padanya rasul, yaitu Hud alaihi salam, faqadzabuhu wa khalafuhu, mereka mendustakannya, mereka menyalahinya, mereka tidak mengimaninya, dan mereka berbuat beringas, dan mereka berbuat durhaka kepada para nabiullah. Nah, ini dengan kaum Ad. Makanya pada waktu itu dikatakan kaum Ad ini, baiklah, ketika didakwahi, ini memang hidupnya itu makmur, mewah. Nah, ternyata dengan kemakmuran, kemewahan yang ada pada kaum Ad, membuat mereka lalai. Akhirnya bukan Allah nang disembahnya adalah berhala-berhala seperti Samud, Sada, Al-Haba, itu disembah. Mereka tinggal di Ahqaf itu, dan mereka sangat melecehkan dengan dakwahnya Nabiullah Hud alaihi salam. Sampai mereka berkata, masa, kata mereka, kita ini sesudah hidup nanti mati, kemudian ada hidup yang kedua kembali untuk dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Nah, ini yang ini kada percaya. Kita kalau sudah hidup itu jaga muat, udah hidupnya mati udah kada ada masalah lagi. Nah, ini ketidakimanan mereka, hidupnya bejat, hidupnya menentang, durhaka. Lalu Allah memberikan pelajaran, Allah menurunkan bala kepada kaum Ad, kada tanggung-tanggung baik. Allah berikan dalam kitab itu kemarau panjang selama 3 tahun. Nah, 3 tahun kita orang bayangkan baik. Kemarau panjang selama 3 tahun, setetes hujan pun gak ada yang turun. 3 tahun, Pak. Kita kadang-kadang setahun aja, Pak, itu kan ada masih hujan, sudah kelepok-kelepok gitu, Pak. Nah, jadi Allah memberikan kemarau selama 3 tahun, tidak ada hujan setetes pun. Nah, ini cara Allah untuk menghancurkan kaum Ad. Setelah itu pulang di penghujung daripada balanya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan angin kencang. Kada tahu anginnya apa. Jangan nyawa ini angin apa kau orang menyambat ini. Pokoknya angin yang sangat dahsyat, 7 malam 8 hari. Nah, ini makanya ini pelajaran buat kita. Makanya kalau sudah dengan hukum Allah tuh jangan dipermainkan. Nah, ini
kemarau nih 3 tahun tidak ada hujan setetes pun. Nabiullah Hud itu berdoa memohon, hendaklah kalian kembali berdoa kepada Allah, mohon ampun, taubat kepada Allah, dan kita beriman dengan Allah. Allah akan turunkan hujan, kata Nabiullah Hud. Sebagaimana kan ketika Nabiullah Nuh juga berdakwah kan gitu juga. Maka dalam surah An-Nuh tadi dikatakan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi Nabiullah Nuh, ayo sudah kita kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, hujan yang membawa keberkahan. Nah, kan itu. Nah, jadi Pak sebenarnya kalau bahasa orang kita kampung lah, tolak bala aja. Nah itu tolak bala itu yang bagus tuh istighfar. Makanya nabi-nabi bahari itu berdakwah kalau sudah ada bala yang turun, kita disuruh banyaki beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kemarau itulah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah itu kalau caranya para nabi nih, kalau sudah Allah turunkan bala ujian yang sangat dahsyatnya itu, mereka disuruh mohon ampun, disuruh istighfar. Kalau kita di kampung kan baca burdah, ya Allah, keliling baca burdah, mudahan hujan. Padahal caranya para nabi tadi, Nabi Hud begitu juga caranya, Nabiullah Nuh begitu juga. Jadi istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah turunkan hujan yang sangat lebat, hujan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi jangannya bahasa kita tahu kalau mau ambil orang tuh tolak bala kayak gitu di kampung tuh istighfar aja penyakit. Istighfar dalam arti istighfar itu minta ampun, kita mengadakan perubahan dalam kehidupan. Yang tadinya kada baik menjadi baik. Nah itu istighfar maksudnya. Bukan hanya astagfirullah aja, tapi menggawinya tetap aja Pak, itu sama aja. Yang kayak kita aja toh. Di tangan adalah pas tasbih astagfirullah. Tapi ada pembinian cantik tetap aja mau lihat astagfirullah. Itu istighfarnya ada manfaatnya itu baik. Nah dimaksud di sini istighfar kembali kepada jalan Allah. Istighfar bertaubat kepada Allah. Artinya kita mengadakan perubahan hidup menuju kepada yang baik, yang tadinya tidak baik, menuju kepada pendekatan diri kepada Allah yang tadinya kita jauh dengan Allah. Nah itu istighfar. Nah jadi istighfar itu luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi kan juga dikatakan, barang siapa ujar Nabi nang menekuni istighfar, maka akan dimudahkan hidupnya. Nang tadinya ada kesusahan dilapangkan, nang ada masalah dimudahkan, rezeki diberikan oleh Allah tanpa diduga-duga. Nah kan itu istighfar itu. Jadi istighfar itu luar biasa. Banyak Pak istighfar. Apa seperti misalnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, Allah kada mengazab mereka. Dalam Quran surah Al-Anfal itu, Allah tidak mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka itu masih beristighfar. Kuat mah istighfar itu. Jadi untuk tolak bala, untuk memurahkan rezeki, itu istighfar sebenarnya. Itu kalau cara Al-Quran. Kalau kita di kampung kan biasanya ya baca burdah keliling. Wah. Apalagi kemarau panjang keliling, baca burdah, bawa kitab Sahih Bukhari keliling kampung. Istighfar bang ianya. Cara-cara Nabi itu istighfar.
Nah itu. Nah jadi Allah bikin hujan bikin kemarau kepada kaum Ad selama 3 tahun. Maka semuanya tanaman mereka yang tadinya subur, ternak mereka yang tadinya banyak berkembang biak, semuanya habis berantakan dengan 3 tahun. Ditambah hujan, ditambah angin kencang selama 7 hari 8 malam. Coba Pak, kita jangan angin kencang 7 hari 8 malam Pak. Sejam aja kan kita kelang kabut. Ini kada tanggung-tanggung 7 hari 8 malam. Ini sebuah ini bala yang luar biasa. Nah ini jatuhan nang kayak apa dengan kaum Ad. Wa samud alladzina jabu sakhara bil wad. Nah nang kayak apa juga Allah memperlakukan kaum Samud. Nah kaum Samud ini siapa? Alladzina jabu sakhwat wa kadzalika samud alladzina qata'u sakhral jibal. Kaum Samud ini adalah orang yang membelah gunung baik. Wadahatu buyutan biwadil qura wadahatu buyutan biwadil qura. Mereka itu bisa bikin rumah itu baik dengan memahat gunung itu dipahat jadi rumah. Ini hebatnya kaum Samud. Jadi gunung-gunung yang keras, gunung di Arab tuh ya kalau batu besinya kan luar biasa. Itu mereka dengan ahlinya dalam ilmu memahat itu sampai gunung-gunung itu dibikin cantik, dibikin indah. Malah dikatakan dalam kitab tafsir di sini lah awwalu man nahatna al-jibal was-sukhur war-rakham qabilat Samud. Orang yang pertama kali memahat gunung-gunung sampai mengeluarkan daripada permata yakut dan lain sebagainya itu kabilah Samud. Wa kanu liquwatihim, saking kuatnya mereka itu sampai mereka membuat gunung-gunung itu menjadi kota dan mereka membikinnya sampai alfan wa sab'umi'ati Madinah, membikin 1.700 kota, semuanya itu dengan batu itu Pak, batu dipahat. Nah itu hebatnya kaum Samud. Misalnya kayak gunung kita di Banjar ini, nah itu gunung-gunung itu dibikin jadi kota hanya dengan dipahat. Ini hebatnya kaum Samud. Tapi karena mereka congkak, angkuh, sombong, tidak menerima dengan ajarannya kaum Nabiullah Saleh. Nah ini kaum Samud ini hidupnya pada zaman Nabiullah Saleh. Jadi mereka sama menentang, kada beda dengan kaum Samud. Nah ini kaum Ad, kaum Samud ini kada beda. Semuanya menentang Allah dan Rasulnya. Sampai mereka menentang, kalau kamu bujur wahai Nabi wahai Saleh sebagai seorang Nabi, datangkan kepadaku sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Kalau kamu bujur itu Rasul, kamu bujur utusan Allah, maksudnya datangkan mukjizat. Lalu pada waktu itu dengan izin Allah, Allah memperlihatkan kemukjizatan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Saleh. Datanglah dihadirkan oleh Allah seekor onta yang sangat cantik. Nah onta Pak, memang binatang-binatang yang berkaki 4 tuh Pak yang paling cantik tuh onta. Nah, jadi binatang-binatang tuh yang berkaki 4 tuh yang paling cantik onta. Coba lihat onta tuh, hidungnya mancung, nih dagunya ina, bagus onta tuh Pak. Nah ini Allah hadirkan onta yang sangat cantik, yang belum pernah mereka lihat pada waktu itu. Kemudian cantik ontanya, gemuk. Selain daripada itu dikatakan dalam cerita ini onta itu sangat banyak susunya Pak. Maksudnya teteknya itu penuh dengan susu, air susu maksudnya. Jadi tujuannya itu apa? Jadi Nabiullah Saleh, silahkan kalian menikmati susu onta itu, peras sepuas kalian. Itu akan menjadi minuman kalian. Cuma satu Nabiullah Saleh, jangan diganggu onta itu. Kalau dia minum, silahkan dia minum dari sumur mana aja, jangan diganggu. Hari ini misalnya untuk minuman onta, jangan diganggu.
Besok untuk minum kalian mengambil air silahkan. Nah, cuma nantaranya orang kafir, nantaranya orang yang ingkar tidak mau percaya dengan Allah dan Rasulnya, akhirnya onta yang luar biasa keliling kampung, air susunya bisa dinikmati oleh masyarakat pada waktu itu. Ada yang berencana jahat, yaitu orang kafir itu sendiri. Lalu diadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh onta Nabiullah Saleh akan diberikan hadiah perempuan cantik. Wah, kalau sudah perempuan cantik nih baik, kai-kai gini berpikir. Kalau duit mungkin baiklah, mun duit aja orang banyak nang berduit. Tapi mun sudah perempuan cantik, nah ini nang susahnya. Dalam cerita itu akhirnya ada dua orang laki-laki yang berani untuk membunuh ontanya Nabiullah Saleh. Nah itu. Lalu ketika onta itu lagi sedang minum di panah kakinya, berlarilah onta itu kesakitan. Lalu dihadang oleh yang satunya, ditebas lehernya, meninggallah. Setelah meninggal, datang orang-orang kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Tuh, ya Nabi kaum Samud, wahai Nabi, wahai Saleh, tuh lihat onta kamu sudah mati. Nah, Nabiullah Saleh, kalian memang dasar luar biasa durhakanya. Minta keajaiban, didatangkan oleh Allah keajaiban, onta yang luar biasa. Ternyata kalian bunuh. Ya kalau begitu Nabiullah Saleh, tunggu hidup kalian tinggal 3 hari lagi. Maksud Nabiullah Saleh menyatakan 3 hari ini, Pak, bukan apa-apa. Artinya nih, nah, kalau hendak bertaubat itu masih ada kesempatan 3 hari. Kalau hendak kembali kepada jalan Allah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Silakan waktu 3 hari manfaatkan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Justru yang diceritakan oleh Nabiullah Saleh, 3 hari lagi kalian akan lenyap di muka bumi ini, malah dipikirkan, nah kayak apa Nabi Salehnya dibunuh biar bala itu kada turun. Akhirnya mereka ingin berencana lagi yang lebih dahsyat lagi, ingin membunuh Nabiullah Saleh, tapi Allah yang melindungi. Maka pada waktu itu Nabiullah Saleh alaihi salam dalam keadaan selamat. Lalu bagaimana Allah yang menghancurkan kaum Ad, kaum Samud? Disitulah Allah mendatangkan petir, gempa bumi, petir yang menggelagar, baik. Sekampungan mati. Nah, jadi kalau masalah ditembak petir itu mulai kaum Samud itu sudah ada. Makanya kita kan dilajari kalau baca doa kalau ada petir, Allahumma la taqtulna bighadabika, ya Allah jangan kau bunuh kami dengan murkamu. Karena kaum Samud itu mati disambar petir, kayak sekampungan mati. Nah itu, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika, jangan kau hancurkan kami dengan azabmu, wa'afina qabla dzalika, nah, maafkanlah kami sebelum itu. Nah itu doa petir. Jadi kalau ada petir kita baca doa itu. Kaum Samud datang petir yang menggelegar, gempa bumi yang sangat dahsyat, semua bangunan daripada kaum Samud nang dia pahat, semua keindahan gunung menjadi kota yang mereka buat, semuanya hancur berantakan. Nah itulah gambaran. Makanya ujian Tuhan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu sakhra bil wad. Nah itu hancur. Wa fir'aun zil autad. Nah kayak dengan Fir'aun sama. Kalau Fir'aun kada tanggung-tanggung lagi mengaku jadi Tuhan. Ini baik Fir'aun. Belum ada yang mengaku jadi Tuhan itu kecuali Fir'aun baik. Jadi bejatnya orang bahari itu kada kau dibayangkan. Kalau sesudah zaman Nabi Muhammad kan cuma hanya mengaku jadi nabi. Seperti Musailamatul Kadzdzab,
Sampai orang-orang kita na akhir zaman ini banyak nama aku nabi. Kan itu. Seperti kemarin kan juga ada orang mana ngaku nabi kan nang akhir-akhir dulu kemarin. Ya banyak baik. Di Jawa-Jawa orang mengaku nabi jadi dapat wahyu. Nang ada istilah jasun, ajaran Jawa Sunda. Nah, nabinya siapa? Mas Tukimin. Kada nyaman banget nambah salawat lan Tukimin ya kalau Allahumma sholli ala sayyidina ala Tukimin. Kada nyaman bae. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan nyaman kalau ini. Allahumma sholli ala sayyidina ala Tukimin. Kada pede mana kita mengucapkan apa kan itu. Macam-macam kan di hulu sungai ada juga kemarin saya mengaku nabi juga kan itu. Tapi belum pernah ada orang mengaku jadi Tuhan kecuali Firaun. Nah itu. Ya ada orang ke Banjar kemarin itu. Di Banjar tadi mana? Membawa apa? Mumi Firaun kah? Saya pengetahuan dulu mumi Firaun itu kalau dibawa apa? Nah kawa. Inya di Mesir tuh nang naran Firaun tuh Ramsis bahasa Inggrisnya itu. Ini Ramsis yang keberapa? Ulun pernah masuk madhabnya itu, perpustakaan apa ya madhab? Ini museumnya itu. Ini nang Firaun nang paling ujung tuh pernah masuk ulun waktu itu. Tuh mahal bayarnya, kebujuran. Ulun ini menggait bos. Nah, karena menggait bos kan, waktu jadi mahasiswa dulu, kawa masuk, mun duit seorang kada sanggup masuk baik, mahal bayarnya. Masuk kamar ini, masuk sini, sampai kamu mimpi Firaun itu berapa duitnya di Dubai? Itu di Tahrir. Nah kebetulan ulun tuh menggait bendahara haji se-Indonesia sidin berkunjung ke Mesir. Nah, nang menggaitnya ulun, kebagian juga melihat mumi Firaun. Itu kada gampang-gampang, suhu udaranya itu diatur, kada kawan dibawa keluar nih bay, hancur. Mumi itu kada kelas pisang dicucol, kelas pisang kalau cucol hirang kalau, nah maka itu baik. Nah cuma tuh Ramsis nang keberapa? Nah Firaun makanya di Mesir itu ada namanya kota Ramsis. Nah itu Firaun bahasa Arabnya. Aja itu saja dulu baik. Nah kita bahas lah. Jadi itu Allah menggambarkan. Kaum-kaum yang dulu seperti Ad, Samud, Firaun hancur. Dengan mudah satu generasi itu Allah ganti dengan generasi yang lain. Nah itulah. Artinya kita jangan merasa begitu memiliki kekuasaan, merasa hebat, mau sekehendak kita. Itu sudah ada gambarannya bahari-bahari itu. Gak ada yang tersisa nyamannya. Semuanya hancur binasa. Dunia akhirat mereka sengsara. Wal'iyazubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal